Salam damai sejahtera. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membawa hati untuk dekat kepada Bapa melalui ibadah hari ini. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita beribadah kembali bersama. Amen. Kita bersyukur, amin. Amin. Haleluya. Kalau ada orang di samping kanan Bapak Ibu Saudara atau di samping kiri, berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Ya, jangan lupa juga kita beri senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sudah sangat baik untuk kita semuanya. Amin. Haleluya. Yuk kita mau berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Kau memberkati kami, menyertai kami dan kami bisa beribadah bersama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau melawat kami rindu mendekat kepada Engkau dan kami mau berkata Engkau segalanya buat kami. Engkau selalu yang menjadi terutama, Engkau yang pertama Tuhan dalam hidup kami di dalam segala hal. Lebih dari yang lainnya kami mau mengutamakan Engkau. Dalam nama Yesus terimalah pujian dari hati kami. Bersama kita katakan, amin. Yuk naikkan pujian ini dari hatimu. Haleluya. Mari goyang kanan, goyang kiri. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Amin. Yeay. Yuk sama-sama katakan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, ya, di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di hidupku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Tuhan, namamu selalu berada di tempat pertama. Selalu di hati kami Tuhan. Katakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, ya, di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di hidupku, dimanapun ku berada, tak akan berubah, ya Tuhan. Namamu selalu berada di tempat pertama. Amin. Nyanyikan lebih lagi dari hatimu. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di hidupku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama, ya, di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di hidupku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama.
tempat pertama. Sekali lagi, Namamu selalu di tempat pertama di hidupku. ya Tuhan, Amin. kami mau Tuhan taruh Engkau selalu yang menjadi terutama dalam hidup kami. Engkau lebih dari segalanya. Engkau yang paling kami perlukan Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau sumber ketenangan, Engkau sumber damai sejahtera. Engkau yang membuat kami aman melewati segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, dan kami mau memilih selalu ada di dekat-Mu. Ya, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. mengalir kuasa-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang di dekat-Mu Bapa. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Kau selalu ada. Lewat lembah gelap, Kau selalu temani, kau temani aku. dan Roh-Mu bekerja selalu. Roh-Mu bekerja selalu, Ya, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini,
setiap jiwa kita. Kita aman ada di dekatnya. Mari terus datang mendekat dan rasakan kuasanya yang tak terbatas itu mengalir menjamah hati kita. Buka hatimu, biarkan dia menjamah engkau lebih lagi. Biarkan dia melawat kita lebih lagi. Ya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Ya mengalir. Yes. Tuhan ya. Ada kekuatan Allah yang mengalir. Ya, ada kuasa yang mengalir. Terima itu. Ya. Ada kasih yang mengalir. Ya. Damai sejahtera Allah mengalir. Memenuhi setiap kita. Yes. Kesembuhan, kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Kuasa kelepasan mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yes. Yes, membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, memberi kemenangan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya. Ya. Ya, Haleluya, thank you, Jesus. Haleluya. Tinggal dekat-Mu kami tenang, tinggal dekat-Mu kami aman. Dan Kau berkata dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Sebab itu kami memilih untuk selalu tinggal dekat-Mu. Kami tenang, kami aman. Bahkan kami raih kemenangan itu ketika kami ada di dekat-Mu, ketika kami tenang. Kami kuat bersama Engkau. Kami menang bersama Engkau. Kami pulih, kami sembuh. Kami bebas Tuhan bersama Engkau. Engkau segalanya dalam hidup kami. Dan kami mau menjadikan Engkau yang terutama selalu dalam hidup kami. Berbicara kepada kami lebih lagi lewat firman-Mu. Kami mau dipulihkan, kami mau diubahkan, kami mau menerima, mengalami kemenangan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang siap menerima lawatan Tuhan lebih lagi. Mari kita bersama-sama berkata,
Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam puasa raya, jemaat yang sungguh-sungguh berpuasa pasti telah banyak mendengar suara Bapa Surgawi dan mengalami kedekatan serta kedamaian yang tidak bisa ditukar dengan hal lain di dunia ini. Kecuali kalau dalam puasa kita kurang bersungguh-sungguh, mungkin kita kurang bisa mendengar suara Tuhan. Tapi saya berharap Bapak Ibu sudah banyak mendengar Tuhan berbicara. Itulah tujuan puasa raya kita pada bulan ini. Bapak Ibu, banyak orang Kristen tuh punya pemikiran yang salah. Contoh-contoh yang kurang baik yang mereka lihat itu membuat pemikiran yang negatif tentang mendengar suara Tuhan. Orang itu, temanku itu Bu Hana, kelihatannya peka sama suara Tuhan, tapi hidupnya nggak jadi berkat. Sering-sering dengar suara Tuhan, tapi hidupnya nggak jadi contoh yang baik. Atau orang itu hidupnya oke, tapi ngeroh-ngeroh terus sehingga tingkahnya aneh dan jadi olok-olok bagi orang non-Kristen. Ada banyak kan yang seperti begitu mengeluhnya. Itu katanya Tuhan berbicara, tapi nggak terjadi. Bilangnya Tuhan bicara bakal sembuh, katanya nggak meninggal. Gitu gimana? Nah, yang lain lagi gini, katanya Tuhan berbicara, tapi kok kalau memang itu keputusan dibuat setelah mendengar Tuhan berbicara kok berubah-berubah ya? Apakah Tuhan itu pelin-pelan? Apakah Tuhan itu isu dele sore tempe? Jadi Bapak Ibu, banyak orang Kristen tuh yang alergi terhadap mendengar suara Tuhan. Semua pemikiran salah ini membuat saudara tidak tertarik mendengar suara Tuhan. Akibatnya kerohanian saudara macet dan hidup saudara menjadi jenuh, bosan, hampa, dan jauh dari Tuhan. Bagaimana? Hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak kita meruntuhkan semua pemikiran yang salah tentang mendengar Tuhan. Khotbah hari ini membahas tentang kebenaran yang memerdekakan. Ya, kebenaran yang memerdekakan. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah Bapak Ibu, suara Tuhan itu memberikan faedah bagi kita, menuntun kita untuk berjalan di jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan ini. Dan bila kita mendengar perintah-perintahnya dan kita melakukan, akibatnya adalah damai sejahtera dan kebahagiaan itu berlimpah Bapak Ibu. Jadi, jangan terpengaruh dengan semua pengaruh negatif sesama yang kurang baik tentang mendengar Tuhan berbicara. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jalan yang harus kau tempuh di ayat 17 tadi, itulah jalan kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata, firman-Ku adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi kebenaran di sini, ini adalah tentang perintah Tuhan, tentang firman Tuhan. Banyak orang bilang gini, Allah nggak enak, hidup taat pada perintah Tuhan tuh nggak enak Bu Hana, ya kan? Betulkah demikian? Betulkah taat sama perintah Tuhan itu
mendengar Tuhan dan menaati perintah Tuhan itu tidak enak? Mari kita kembali pada Alkitab lagi Bapak Ibu. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan seperti ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Masa sih damai sejahtera, tenang dan tentram hatinya itu tidak enak? Bapak Ibu jawab sendiri. Justru manusia di dunia itu butuh sekali damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini, semua orang butuh damai, tenang dan tentram hatinya. Bapak Ibu, apakah kebenaran itu mendatangkan ketidaktenangan dan ketidakenakan? Tidak, bukan? Justru hidup dalam kebenaran itu justru damai, tenang dan tentram, bahagia selama-lamanya. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow, jadi kebenaran firman justru membuat kita merdeka. Lawan katanya merdeka, terikat, terpenjara, terbelenggu. Itu yang gak enak. Merdeka itu enak sekali. Itu yang kita harapkan dalam hidup kita, merdeka. Loh, saya gak dijajah sama Belanda lagi. Merdeka bukan secara nasional, tapi merdeka di dalam hati kita. Bapak Ibu, merdeka dari apa saja? Merdeka dari keterikatan dosa, dari kenajisan, dari alkohol, dari rokok, dari dosa-dosa seksual, dan yang lain-lain yang sering kita juga dengar, yang sering kita alami mungkin beberapa dari kita. Merdeka dari apa lagi? Merdeka dari keterikatan emosi, takut, dikuasai takut, suka cemas, suka dendam, suka iri hati. Itu keterikatan emosional. Bapak Ibu kalau hidup dalam firman, merdeka dari itu. Merdeka dari kebiasaan buruk. Banyak kebiasaan buruk, tapi saya mau berbicara tentang beberapa saja yang sering tidak dibahas dalam khotbah. Kebiasaan buruk tentang pola makan tidak sehat. Sudah sakit, harus tidak boleh makan makanan tertentu, tapi saking terikatnya pada makanan-makanan yang tidak sehat itu tetap dimakan, sehingga sakitnya menjadi lebih parah, bahkan sampai meninggal. Saya pernah mendengar suatu kisah nyata. Seorang ibu sudah kanker stadium 4, dokter bilang, ibu tidak lagi boleh makan daging. Dia bilang apa? Dokter, lebih baik saya mati daripada tidak boleh makan daging. Biarin saya mati nggak apa-apa, tapi jangan larang saya tidak makan daging. Coba bayangkan, nggak masuk akal kan? Itulah keterikatan kebiasaan buruk. Banyak kan? Kita sudah tahu makanan-makanan kesukaan kita tuh membuat kita menjadi sakit, tapi kita makan. Itu kebiasaan buruk. Kalau Bapak Ibu hidup dalam firman Tuhan, Bapak Ibu akan bisa dimerdekakan dari kebiasaan buruk pola makan tidak sehat. Kebiasaan buruk suka hutang, sampai membuat hidup menderita habis-habisan karena terlilit hutang. Sudah ngerti hutangnya banyak, tetap hutang terus. Itulah kebiasaan buruk yang mengikat. Kita bisa dimerdekakan dari hal itu jika kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran memerdekakan kita lagi dari pola pikir, mindset yang membuat kita tidak bisa berkembang. Pola pikir bahwa saya dari keturunan orang yang tidak mampu, selamanya akan tidak mampu. Saya keturunan orang sederhana, tidak terpelajar, tidak berpendidikan. Ya sudah, nerima nasib. Banyak lagi pola pikir yang membuat kita tidak bisa move on, tidak bisa berkembang karena ada trauma-trauma yang telah terjadi, karena pola-pola asuh orang tua yang kurang baik membuat mindset kita
menjadi orang yang tidak bisa berkembang. Firman Tuhan bisa memerdekakan kita kalau kita mau hidup di dalam firman. Penjara-penjara lain di hati Anda itu bisa dimerdekakan oleh kebenaran firman. Bapak, Ibu, Saudara, hidup di dalam kebenaran itu sungguh nikmat. Kita merdeka. Di sini saya juga mau ingatkan tentang peranan Roh Kudus. Roh Kudus itu Bapa surgawi berikan dalam hidup kita. Salah satunya untuk menyatakan suaranya kepada kita. Kalau kita bisa mendengar Bapa berbicara, itu karena Roh Kudus yang membuat kita mengerti Bapa berbicara sesuatu kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus bergaul dekat dengan Roh Kudus. Tidak bisa kalau tidak bergaul dekat dengan Roh Kudus, kalau tidak mengerti peranan Roh Kudus dan tidak menyadarinya. Nah, saya juga mau paparkan di sini berbagai cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya, melalui ayat-ayat firman Tuhan atau prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman. Mungkin Tuhan berbicara tidak melalui ayat yang secara khusus, tetapi suatu prinsip. Misalnya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat. Ya, banyak sekali prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan Tuhan berbicara bukan melalui ayat tertentu, tapi melalui prinsip itu supaya kita melakukannya. Atau bisa juga sering ketika kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, ayat itu hidup dan berbicara kepada kita. Itulah yang harus kita rindukan. Sesering mungkin kita alami Tuhan berbicara melalui ayat-ayat firman Tuhan. Selain itu, Tuhan bisa berbicara melalui hati nurani kita. Hati kita meneguhkan apa yang kita lakukan itu benar, atau menggelisahkan kita, membuat kita sadar bahwa yang kita lakukan itu salah. Ya, Tuhan juga bisa berbicara melalui impresi atau kesan, suatu kesan yang terus-menerus ada di dalam hati, suatu impresi, kayak ada kesan bahwa seseorang teman kita itu lagi sakit, padahal nggak dengar kabar, tapi kayak ada suatu yang tidak enak terjadi dalam hidupnya, kayak kita disuruh menghubungi dia, dan itu berhari-hari ada di dalam hati. Itu Roh Kudus berbicara, Tuhan berbicara. Bisa juga Tuhan berbicara melalui mimpi, tapi bukan mimpi karena terlalu banyak makan, mimpi karena bunga-bunga tidur, tidak, tapi suatu mimpi yang berisi pesan atau berisi nasihat atau berisi peringatan tertentu. Berbagai cara Tuhan berbicara, tetapi ciri-ciri khas suara Tuhan kita mesti tahu. Yang pertama, timbulnya secara spontan. Bukan kita membuat-buatnya, tapi timbul secara spontan di dalam pikiran dan hati kita. Yang kedua, pasti suara Tuhan itu selaras dengan firman Tuhan. Tidak boleh melanggar atau melawan firman Tuhan. Nabi siapapun yang bernubuat tidak boleh melawan atau menentang firman Tuhan. Yang berikutnya, ciri khas firman Tuhan menimbulkan damai sejahtera. Ketika kita mendengar itu, kita merasa damai. Padahal itu mungkin perintah untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita terima suara Tuhan itu berupa perintah, kita merasa damai. Ya Tuhan, saya mau lakukan ini. Dan hal itu memberikan damai. Ciri khas yang berikutnya, suara Tuhan pasti membuat kita melakukan firman Tuhan. Kalau ada suara Tuhan yang Bapak Ibu dapatkan dengar, tapi membuat Bapak Ibu justru tidak melakukan firman Tuhan, ya itu bukan suara Tuhan, pasti. Mungkin suara hantu, ya Bapak Ibu. Bagaimana Bu Hana? Saya pernah salah, jadi sekarang saya trauma. Saya sekarang nggak mau
coba-coba mendengar Tuhan bicara. Saya pernah salah loh, malu loh. Bapak Ibu, saya mau nasihati seperti ini. Jangan menyerah bila pernah salah mendengar suara Tuhan. Saya juga pernah beberapa kali mendengar suara Tuhan salah. Tetapi nggak apa-apa, namanya belajar, ya kan? Kita sendiri masih manusia, kadang-kadang kurang peka. Jadi kita salah. Tapi berkali-kali juga benar kok Tuhan berbicara. Itu benar sekali, itu ya. Dan itu terjadi seperti yang Tuhan bicara. Jadi jangan menyerah bila pernah salah, jangan malu. Ya, tapi mencoba lagi, belajar terus. Tuhan menghargai orang yang terus-menerus dengan rendah hati mau belajar. Ingat, pentingnya bisa mendengar Tuhan berbicara secara pribadi. Khotbah saya 2 minggu yang lalu, ya saya ulangi sedikit. Kalau kita bisa mendengar Tuhan berbicara secara pribadi, maka terjadi perkembangan secara rohani yang membawa kita pada kedewasaan. Ya, jadi nggak Kristen kanak-kanak terus. Yang kedua, kita mengalami pemulihan dari luka-luka batin kita. Ya, disembuhkan dari hati, luka di dalam hati kita. Kalau luka di dalam hati tidak sembuh, itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Yang berikutnya, yang terakhir, tentunya banyak ya, pentingnya mendengar Tuhan bicara ini banyak. Tapi saya membahasnya cuma 2 minggu yang lalu. Berani melangkah dalam panggilan Tuhan. Kalau kita sudah mendengar Tuhan berbicara, kita bisa berani melangkah apapun harga yang harus kita bayar untuk melakukan panggilan Tuhan. Nah, untuk keputusan-keputusan yang besar, kita perlu menantikan Tuhan sungguh-sungguh dan menantikan peneguhan-peneguhan yang tepat dari Tuhan. Contoh keputusan-keputusan yang besar dalam hal jodoh, menikah dengan siapa, itu nggak boleh gerusa-gerusu. Nggak boleh gini, Tuhan sekarang aku tutup mata nih. Kalau aku buka mata, orang yang lewat depanku itu pasti jodohku. Nah itu nggak boleh seperti gitu Bapak Ibu. Karena keputusan yang besar loh jodoh itu. Harus sabar menanti Tuhan. Dan harus minta peneguhan-peneguhan dari orang yang tidak tahu menahu tentang pergumulan Bapak Ibu, Saudara. Ya, jadi keputusan-keputusan besar tentang jodoh, tentang studi lanjutan, ya, tentang pindah kerja, alih profesi yang akhirnya nanti berpengaruh pada segi hidup yang lain, tentang pindah kota, pindah ke luar negeri dan sebagainya. Keputusan-keputusan yang besar seperti ini butuh mendengar Tuhan dengan sungguh-sungguh tepat, ya, menantikan Tuhan dengan sabar, gak boleh gerusa-gerusu, dan minta peneguhan-peneguhan yang tepat. Pada akhirnya saya mau ulangi Yesaya 32 ayat 17, ketenangan dan ketentraman selamanya bila kita melakukan kebenaran. Dikatakan Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya ingin hidupnya penuh dengan damai sejahtera, tenang dan tentram, mengalami kebahagiaan yang berlimpah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, setelah mendengar firman Tuhan lebih dalam tentang suara Tuhan yang menuntun kita pada jalan kebenaran ini, mari saya ajak terus mendekat kepada Bapa dan mencari isi hatinya saat puasa raya ini. Jangan sia-siakan waktu dalam puasa raya ini. Mendekat kepada Tuhan, menyerahkan hati, fokus pikiran kepada Dia agar mendengar suaranya yang memberikan damai dan kebahagiaan berlimpah, memerdekakan Anda dari semua hal yang menyiksa Anda. Bapak Ibu, mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kita mau refleksi diri kita. Trauma-trauma apa, hal-hal apa yang menghambat sehingga kita tidak rindu mendengar Tuhan berbicara. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Biar Roh Kudus menyelidiki hati kami semuanya dan menuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu, supaya kami tidak tertipu dengan segala pengaruh-pengaruh negatif orang-orang yang kurang menjadi teladan dalam hal mendengar Tuhan. Biar kami mau runtuhkan semua penghalang rintangan, karena suara-Mu menuntun kami pada jalan kebenaran yang harus kami jalani. Dan kebenaran untuk memerdekakan kami, Tuhan. Kebenaran itu mendatangkan damai, ketentraman, kebahagiaan untuk selama-lamanya. Aku berdoa Roh Kudus mampukan kami semuanya untuk rendah hati, sabar, menanti Tuhan berbicara dan mempertajam pendengaran rohani kami saat puasa raya ini, sehingga kami punya kebiasaan yang baru, karakter yang baru, yaitu peka mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan kebenaran untuk kami izinkan untuk meruntuhkan semua mindset dan pola pikir yang salah, sehingga kami dimerdekakan dari semua ikatan, kebiasaan buruk dan yang lain-lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, sekarang saya mau mengumumkan tentang rencana kita ibadah on-site atau ibadah di gedung mulai tanggal 7 Maret 2 minggu yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, Surabaya masih penularan COVID masih tinggi, rumah sakit masih penuh. Kenapa Kristus Pencipta membuka ibadah di gedung? Tapi di sisi lain juga banyak jemaat yang menanti-nantikan kapan Kristus Pencipta ibadah di gedung. Ada dua pendapat. Nah, saya rasa kita sudah lama juga, hampir setahun ibadah secara online. Dengan berdoa dan mempertimbangkan banyak hal. Pandemi ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Kita tidak bisa menunggu sampai pandemi ini hilang sama sekali. Setelah vaksin pun tetap harus ibadah online. Karena itu, Bapak Ibu, dengan berbagai alasan, juga alasan yang penting adalah sebagian jemaat Kristus Pencipta tidak bisa mengikuti ibadah online karena berbagai kesulitan dengan tidak adanya perangkat atau gadget yang bisa dipakai. Itu Bapak Ibu harus sadari juga. Juga kondisi rumah sebagian jemaat Kristus Pencipta yang tidak kondusif untuk beribadah online karena terlalu ramai, kurang bisa khusyuk, kurang bisa tenang, begitu ya. Dan berbagai hal terjadi. Saya rasa cukup tepat untuk bulan Maret kita mulai ibadah di gedung. Bapak Ibu perlu ketahui, gereja saya dan tim mengambil keputusan untuk investasi cukup mahal untuk membeli alat-alat protokol kesehatan, untuk memberikan keamanan yang maksimal kepada jemaat. Namun memang ada syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi. Jadi ketika syarat-syarat dan tata tertib protokol kesehatan itu akan diberlakukan, Bapak Ibu saya minta tolong tidak tersinggung ketika apabila tim Satgas menertibkan Bapak Ibu Saudara yang beribadah di gedung. Selamat datang di ibadah onsite. Berikut adalah serangkaian protokol kesehatan yang harus diikuti setiap jemaat. Kapasitas area parkir mobil di dalam adalah untuk 7 mobil dan parkir mobil di luar adalah 20 mobil. Kapasitas parkir motor 30 motor. Bagi jemaat yang suhu badannya di atas 37,5 derajat, dipersilakan masuk ke ruang Hermon selama 5 menit, lalu akan melakukan tes suhu ulang. Bila masih di atas 37,5 derajat, maka jemaat dipersilakan untuk pulang. Sedangkan jemaat yang suhu badannya di bawah 37,5 derajat bisa segera melakukan registrasi.
Silakan menyiapkan KTP beserta barcode yang sudah didaftarkan lewat handphone. Gereja akan menyediakan face shield dan masker medis, namun dihimbau agar kedepannya setiap jemaat mengenakan masker medis dan face shield sendiri-sendiri. Jemaat bisa mengisi area kursi di barisan paling depan terlebih dahulu. Dilengkapi dengan air purifier di beberapa titik. Ingat, masker dan face shield harus selalu dipakai. Di bagian belakang kursi masing-masing jemaat sudah disediakan kantongan plastik untuk tempat sampah. Sampah tersebut harap ditaruh di bagian bawah kursi selama beribadah. Proses keluar dari gedung gereja harap mengikuti instruksi dari usher. Jemaat mulai keluar dari barisan belakang. Ingat, tetap selalu jaga jarak. Gedung ibadah GBI Kristus Pencipta selain dilengkapi dengan air purifier di beberapa titik, juga selalu dilakukan proses fogging sebelum dan sesudah ibadah berlangsung. Mari kita ikuti semua protokol kesehatan tersebut. Selamat beribadah on-site. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya sudah siapkan slide-nya, protokol kesehatan. Ya, Bapak Ibu, sebelum ibadah, gereja itu sudah melakukan banyak hal. Ya. Sudah punya surat izin. Sudah mempersiapkan hand sanitizer di setiap pintu. Sudah mempersiapkan cadangan face shield dan masker 3 lapis. Sudah fogging disinfektan secara berkala sebelum dan sesudah ibadah. Sudah menyapu dan mengepel lantai gedung ibadah, sudah mempersiapkan alat P3K, dan menggunakan cover mic yang baru untuk setiap orang, dan mempersiapkan air purifier di ruang ibadah. 6 unit alat yang mahal harganya, yang bisa menyedot virus-virus yang ada dalam ruangan, dan menyegarkan ruangan supaya bebas dari virus. Itu mahal, Bapak Ibu. Dan membersihkan semua peralatan yang dipakai di dalam gedung. Sebelum praibadah, jemaat yang mau mengikuti ibadah di gedung itu harus daftar secara online. Itu ada linknya, ya, Bapak Ibu bisa potret dan itu nanti linknya bisa dibuka untuk daftar secara online. Dan harus menjaga jarak selama di ibadah gedung. 1 meter dengan sesama yang lain, dan harus kondisi sehat. Bapak Ibu tidak boleh penyakit bawaan. Kalau usia 13 tahun ke bawah tidak boleh ibadah di gedung, atau usia 60 tahun ke atas dilarang juga ibadah di gedung. Itu adalah tata tertib dari pemerintah. Sebelum ibadah, jemaat harus sudah memakai face shield dan masker. Ya. Dan kalau ada gejala sakit, misalnya batuk, pilek, radang, agak ngeregesi, agak panas tubuhnya, harus ibadah di rumah saja. Nanti dicek suhunya, juga akan dipersilakan pulang. Nah, Bapak Ibu nggak boleh tersinggung loh. Ya. Dan kondisi kesehatan keluarga serumah, kalau ada keluarga serumah, Bapak Ibu yang sakit 3 hari sebelum pelaksanaan ibadah, atau ada keluarga yang melakukan kontak dengan penderita COVID-19, tidak diperkenankan juga hadir
di gedung gereja. Juga sebelum masuk gedung harus mencuci tangan, jaket dan helm harus dimasukkan di tas kresek yang Bapak Ibu bawa dari rumah, ya. Tapi di gereja juga disediakan kalau Bapak Ibu lupa. Dan kemudian sebelum masuk gedung juga harus ada pemeriksaan suhu tubuh. 37,5 ya, akan dipersilahkan duduk sebentar di ruangan tersendiri. Setelah berapa menit dicek ulang, kalau masih sama dipersilakan pulang karena itu sudah menunjukkan ada suhu yang naik, temperatur suhu yang naik. Jadi harus di bawah 37 ke bawah itu baru. Nah, juga harus menunjukkan bukti pendaftaran. Tadi harus registrasi secara online itu harus ditunjukkan melalui HP. Bukti registrasi. Menjaga jarak selalu kapanpun di dalam area gedung gereja dan selalu taat protokol gereja. Kemudian air minum tidak disediakan oleh gereja, harus bawa sendiri dari rumah. Saat ibadah bagaimana? Masker dan face shield harus selalu dikenakan, harus menjaga jarak, dan disediakan di setiap kursi plastik sampah. Jadi setiap tisu apapun dimasukkan di plastik itu diikat. Kalau persembahan dibiasakan dengan transfer ke bank BCA rekening gereja. Atau kalau tidak bisa transfer karena alasan tertentu, amplopnya ditaruh, dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu. Saat ibadah harus selalu taat pada petugas satgas yang menertibkan atau mengingatkan. Dan etika duduk, kursi tidak boleh digeser-geser karena itu sudah diatur jaga jaraknya. Pasca ibadah, setelah ibadah selesai, tidak boleh langsung berdiri dan keluar, mesti satu-satu menunggu instruksi dari usher. Oke? Tidak berkerumun dan langsung meninggalkan gereja. Jadi tidak boleh ngobrol-ngobrol dulu atau apa, tapi harus satu-satu kemudian meninggalkan gedung gereja dengan tertib. Bapak, Ibu, Saudara, pasca ibadah di gedung ibadah langsung akan fogging, disemprot disinfektan lagi, hand sanitizer akan diisi ulang dan membersihkan air purifier, pembersih udara, ya, dan menyapu mengepel lantai ruang ibadah dan membersihkan semua peralatan yang dipakai. Jadi, Bapak Ibu, dengan paparan saya tentang protokol kesehatan ini, bukan dilebih-lebihkan, apa adanya itu yang akan kami lakukan. Bapak Ibu bisa tahu persis bahwa kami, pihak gereja, benar-benar menginvestasikan uang yang banyak untuk memberi keamanan yang maksimal kepada jemaat. Karena itu, saya mau serukan pada para pelayan Tuhan, jangan takut melayani. Para tim pemuji, jangan takut, kecuali kalau Anda punya penyakit bawaan. Ya, memang tidak boleh. Para operator LCD, tolong jangan cemas atau khawatir atau was-was. Karena di gedung juga akan dibuka pintunya, pintu depan, pintu samping-samping dibuka supaya ada sirkulasi udara yang baik, plus juga akan dipasang kipas angin seperti itu, supaya sirkulasi udara baik sehingga tidak ada virus yang ngendon di dalam gedung. Dan juga selain pemuji, operator LCD, tim media, tim MFC, tim Satgas, kami membutuhkan beberapa jemaat yang bisa bergiliran. Kalau hanya satu tim saja, tim Satgasnya atau operator LCD-nya atau tim medianya akan sangat terbebani buat satu tim ini, ya kan? Jadi saya serukan para pelayan Tuhan yang biasanya sebelum pandemi melayani dalam bidang-bidang ini, tidak perlu takut dan jangan was-was. Kecuali Anda punya penyakit bawaan. Kalau tidak, asalkan Anda sehat, maka di gedung dan di area halaman itu keamanannya benar-benar dibuat maksimal. Semua peralatan yang kami beli tidak ada yang disentuh. Semua injak, hand sanitizer, wastafel, sabun, dan ini pemeriksa suhu, maksudnya termogannya, juga sensor, juga tidak dipegang oleh petugas, tapi
sensor, kita hanya berdiri depannya. Semua itu membutuhkan uang yang banyak untuk memberikan keamanan yang maksimal kepada jemaat. Oleh sebab itu saya serukan, ya, para pelayan Tuhan, Anda dibutuhkan oleh Tuhan. Tubuh Kristus membutuhkan. Oleh sebab itu jangan dihantui dengan rasa takut. Pengumuman selanjutnya, temu PA dan PKS seluruh usia hari Kamis 25 Februari pukul 19.30 via Zoom. Para PA dan PKS wajib mengikuti pertemuan sebulan sekali ini, Kamis 25 Februari 19.30. Dan puasa raya tetap berlangsung. Kita sudah menginjak sudah 2 minggu, kita menginjak minggu yang terakhir. Mari kita maksimalkan puasa raya kita. Tiap Selasa, Instagram Live pukul 19.30, Koram Deo bersama-sama puasa raya, banyak menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, renungan singkat. Bapak Ibu, semua ini kami upayakan untuk membawa Kristus Pencipta menjadi murid Kristus yang suka berdoa, senang menyembah, peka pada mendengar suara Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan taat. Sekarang mari kita akan berdoa untuk 3 pokok doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk BNPB dan Kementerian Sosial beserta pihak-pihak terkait supaya dapat bersinergi dalam menanggulangi serta menolong korban bencana banjir dan tanah longsor yang sedang terjadi di daerah-daerah. Bapa, kasihani masyarakat yang menjadi korban bencana alam yang bertubi-tubi akhir-akhir ini. Engkau menyertai tim BNPB dan tim Kementerian Sosial, Ibu Risma sebagai Menteri Sosial dan stafnya, dan seluruh armada yang menolong rakyat Indonesia sebagai korban bencana alam. Engkau melindungi, menyertai mereka, menurunkan malaikat-malaikat penolong untuk mereka semuanya. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa yang kedua untuk rencana pelantikan Bapak Eri Cahyadi dan Bapak Armuji, agar segera pelantikan ini dapat dilaksanakan, sehingga beliau berdua segera bisa memimpin dan membangun Surabaya dengan baik sesuai dengan visi misi mereka. Bapak, Engkau yang mengangkat orang dalam jabatan kekuasaan di pemerintahan, dan Engkau menyertai, mengurapi hamba-hambamu ini untuk bisa membangun dan memimpin rakyat Surabaya. Kami juga berdoa Bapak untuk rencana ibadah di Gedung Lagi bulan Maret yang akan datang. Segala persiapan yang telah dibuat agar dapat disertai oleh Tuhan, supaya menunjang jalannya ibadah raya dengan baik dan aman. Dan semua jemaat yang ibadah di gedung diberkati, dilawat oleh Tuhan. Demikian juga yang ibadah online di rumah, mereka mendapatkan lawatan Roh Kudus, menjadi murid Kristus yang taat melakukan firman. Terima kasih Bapak, sertai setiap jemaat yang ikut puasa raya, agar pendengaran rohani kami dipertajam, dan kami semua peka mendengar Engkau berbicara dan melakukannya, sehingga hidup kami bahagia, indah, tentram, dan merdeka dari semua keterikatan. Apapun yang Engkau bicara, itu perintah, itu suatu janji, itu suatu penghiburan, nasihat, teguran, apapun itu, membawa kemerdekaan dan membawa kebahagiaan yang kekal. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati Anda semuanya. Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus, supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan biarlah Tuhan dikenal melalui perbuatan dan perkataan kita. Dan di dalam nama Yesus, berkat dan pengurapan ini turun atas kita semuanya. Amin.